Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh li Imam al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, wa naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghlaw wa ila ma huwa akhaf. Hadza ma'tufun ala ma qablah. Ini jumlah ini adalah dimaktufkan, diatafkan kepada jumlah sebelumnya. Ai wa yajuzu naskhu ila badalin wa ila ghairi badal. Bolehnya na'am nasakh, artinya ada nasakh itu ila badalin, dihapus kemudian diganti kepada yang lain, kemudian dihapus tapi tidak diganti kepada yang lain. Bagaimana? Ila badalin an ya'tiya hukmun akhurun. Maksudnya didatangkan hukum yang lainnya. Badalal hukmal mansukh. Dalam rangka apa? Mengganti hukum yang mansukh, yang dihapus. Wa hadha naw'u la khilafa fihi. Jenis yang ini tidak ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Jenis yang ini tidak ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Wa ma'na ila ghairi badalin, makna ila ghairi badal adalah an yazulal hukmu sabiq wa la yakhlufuhu hukmun akhar. Hilangnya hukum yang lalu, dihapusnya hukum yang lalu dan tidak digantikan hukum tersebut dengan hukum yang lain. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini madhabnya jumhur para ulama. Madhabnya apa? Jumhur para ulama. Ada sebagian ulama berarti yang tidak membolehkannya. Sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan boleh aja namanya nasakh itu dihapus hukum, kemudian apa? Hukumnya tidak diganti. Boleh aja. La bas. Wa mathaluhu bi naskhi wujubi taqdimi shadaqah baina yaday najwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala. Mereka yang membolehkan ini memberikan contoh dengan nasakh wajibnya memberikan sedekah ketika dia ingin berhadapan dalam rangka mengadu atau dalam rangka berdiskusi dan semisalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najwa. Fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Nah, sampai mana tadi kita? Fi qoulihi ta'ala ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau najwa bersama Rasul, apa najwa itu? Berdiskusi. Tapi dengan eksklusif gitu ya. Faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Itu mah nama orang. Faqaddimu, maka qaddimu baina yaday najwaakum shadaqah, maka berikanlah sedekah. Ini perintah al-amr lil wujub. Ini nusikhat biqaulihi ta'ala. Ini dinasakh dengan firman Allah Ta'ala. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat. Ya ashfaqtum an tuqaddimu, apakah kalian takut menjadi miskin ketika kalian apa? Mengedepankan atau memberikan sedekah ketika ingin bernajwa dengan Rasul. Fa idz lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal tersebut, wa taballahu alaikum, dan Allah memberi taubat kepada kalian. Artinya Allah menerima taubat kalian. Taballahu alaikum. Ya. Di mana tafsirnya Anda katakan di sini ikhwan, Anda bawa wa taballahu alaikum haitsu rakhasa lakum fi tarkiha fa'tu bis shalah ala akmali wajhi. Ya Allah memberi taubat kepada kita, kepada orang-orang yang pada saat itu melakukan. Kemudian Allah memberikan rukhsah untuk meninggalkan yang namanya sedekah ketika najwa. Faqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ala kulli ikhwani fillah, ini syahid daripada contoh ya, daripada yang diyakini oleh
jumhur para ulama bahwasanya bolehnya apa? Bolehnya menasakh suatu hukum tanpa mengganti dengan hukum yang lainnya. Nah, waqad mana'a hadan naw'a adz-dzahiriyah, dan sungguh jenis yang kayak gini itu dilarang oleh Zahiriyah. Wa ayada dzalika Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ini beliau imam al-alamah ya. Beliau punya kitab Shahibul Mudzakkirah, Al-Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh. Nah, dan kitab-kitab beliau banyak ya. Wa qala, berkata, inna al-qaul bin-nasakh ila ghairi badalin qaulun batilun. Sesungguhnya pendapat adanya nasakh kemudian tidak diganti dengan yang lainnya, ini adalah pendapat yang batil. Syafaqan, pendapat yang batil. Wa in qala bihi jumhurul ulama, walaupun hal tersebut telah dikatakan atau pendapatnya jumhur para ulama. Kenapa? Dalil mereka apa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bil khairin minha aw mithliha. Tidaklah saya menasakh, menghapus dari ayat atau melupakan ayat tersebut, tiba-tiba lupa, gitu kan? Na'ti bil khairin minha aw mithliha. Maka kata Allah, kami akan mendatangkan yang lebih baik daripada ayat tersebut atau yang semisalnya. Paham? Kemudian wa ajaba an ayati shadaqah. Seperti biasa ya. Apa syubhatnya? Kemudian jawab supaya membantah daripada syubhat yang mereka lontarkan. Artinya nih berarti kan menurut Zahiriyah dan sepakat dengan mereka ini kan syubhat gitu kan. Pendapat tidak benar, makanya dijawab. Dijawab tentang ayat shadaqah bi anna alladzi nusikha huwal wujub. Yang dinasaknya itu adalah wajibnya bersedekah. Wajibnya bersedekah. Wa ammal istihbab fa huwa baqin lam yunsakh. Adapun disunahkannya sedekah itu dia masih tetap ada, lam yunsakh, tidak dinasakh. Fa naskhu ila badalin, maka di sini berarti nasakh kepada badal, artinya diganti kepada hukum yang lainnya. Walaupun hukumnya sama tapi apa? Ya maksudnya nau'nya sama tapi hukumnya berbeda antara wajib dan istihbab. Wa warada hadzal jawab anil Kamal ibni al-Humam, dan telah datang sebenarnya jawaban ini gitu dari Al-Kamal ibn al-Humam. Kemudian dikatakan oleh Syekh lagi di sini, Syekh Abdullah qala rahimahullah, wal qaulu bil jawazi azhar. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bolehnya hal tersebut itu lebih tampak, lebih kelihatan ya kebenarannya. Liquwati ma'khadhihi, karena kuatnya rujukan mereka. Kuatnya apa? Rujukan mereka, dasar mereka kuat. Wa amma man istadalla bihil mani'una minal ayatil karimah fa anhu salasatu ajwibatin. Adapun dalil yang mereka orang-orang melarang hal tersebut, yang mereka beristidlal dengannya dari ayatul karimah yang di atas, manansakh min ayatin, maka kita punya 3 jawaban. Ini tadi 1, ini kita punya 3 jawaban. Ya. Itulah ikhwan fillah. Al-awwal, yang pertama, annal murad bil ayahuna nadmul jumlati wa lafdhiha. Yang dimaksud daripada ayat yang di dalam Al-Baqarah itu adalah nazmul jumlah wa lafdhiha. Apa artinya? Susunan jumlah dan lafaz-lafaznya yang ada. Liwurudi dzalika fi kitabillahi ta'ala fi aktsari min mawdi'. Kenapa kita katakan ayat di atas itu adalah maksudnya jumlah lafaz-lafaz yang ada? Karena hal tersebut memang telah datang di dalam Al-Qur'an Al-Karim lebih dari 1 tempat. Artinya ayat di situ bukan hukum. Paham? Bukan berupa apa?
hukum berupa nazmul jumlah dan lafaz-lafaznya. Jadi maksudnya apa? Tidaklah Allah berarti apa? Tidaklah Allah menghapus suatu ayat, ya, suatu ayat yang dibaca atau dilupakan, melainkan Allah datangkan yang lebih baik lagi atau yang semisalnya. Gitu. Dipahami kan? Paham nggak? Hah? Oke. Assalamualaikum. Nah, lanjut ya dulu. Qala ta'ala berfirman, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Nah, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah. Apakah yang dibacakan apa ini ayat-ayat ini? Hukum? Hah? Apa? Lafaz. Yang dibacakan itu lafaz. Lafaz jumlah dari ayat Al-Qur'anul Karim. Wa yuzakkihim. Nah, wal asal fil itlaq al haqiqah. Hukum asal ketika dimutlakkan suatu kata, ya maknanya adalah hakikat. Artinya ayat di sini adalah lafaz, bukan hukum. Paham? Jadi memang di dalam nasakh itu Al-Qur'an ini mengatakan apa? Kalau ayat itu dihapus atau dilupakan dari dadanya seorang yang telah menghafalnya, itu akan didatangkan yang lebih baik lagi atau yang semisalnya. Nah betul, umpamanya dia hapus ayat ini, ada lagi yang lebih baik lagi atau yang semisalnya daripada itu untuk membaca itu yang bisa kita baca maksudnya, paham ya? Adapun ya menghapus hukum kemudian tidak ada gantinya itu ada, paham? Itu ada, tidak dilarang kayak gitu. Hakadha barakallahu fikum. Wala yusrafu al-lafdhu an dhahirihi. Tidak boleh kita palingkan lafaz dari zahirnya illa bidalilin, kecuali dengan adanya dalil. Wala dalilahuna, dan tidak ada dalil di sini. Asalnya yang kedua, salamna annal murada naskhul hukum. Contoh misalkan ya, yang kedua jawabannya apa? Salamna. Ya kita ini apa namanya? Apa sih enaknya tuh terjemahnya, biasanya terjemahnya kita terima ya, intinya kita terima lah. Kita terima pendapat mereka bahwasanya yang dimaksud daripada nasakh itu adalah naskhul hukum. Paham? Ya misalkan yang mereka mengatakan makna nasakh min ayatin, maksudnya tidak dinasah dari hukum atau dilupai hukum tersebut, melainkan akan didatangkan yang lebih atau yang semisal. Kita katakan gitulah. Ya, kita terima. Wa hadza la yu'aridu naskha ila ghairi badal. Akan tetapi ayat tersebut tidak bertentangan dengan nasakh yang mana nasakhnya itu tidak ada pengganti. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala alimun hakim, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha hikmah. Faqad yakunu adamul hukm khairan min dzalikal hukmil mansukh fi naf'ihi linnas. Nah, karena terkadang tidak adanya hukum itu lebih baik mungkin daripada adanya hukum yang mansukh itu dari sisi manfaatnya untuk para manusia. Itu jawaban kedua. Ketiga, asalif salamna anal murada nasul hukum. Ya kita pokoknya sepakat ya, kita terima bahwasanya yang dimaksud di situ adalah nasul hukum, menghapus hukum. Lakinnahu, akan tetapi ayat tersebut amun. Paham? Ayat tersebut umum. Dakhalahu takhsis bima nusikha ila ghairi badalin. Kemudian masuk pentakhsis dengan mukhasis yang menunjukkan adanya nasakh tanpa adanya badal. Paham? Paham enggak? Boleh? Paham enggak? Nah, paham? Baik. Yang mana yang Anda paham? Baik. Antum lihat. Kita katakan ayat mana nasakh min ayatin aw nusiha nati bi khairi minha aw mithli. Kita katakan ayat di situ mananya hukum. Kita katakan misalkan ya, salamna. Kalau umpamanya kita terima pendapat tersebut. Akan tetapi ayat tersebut adalah ayat yang umum. Paham? Paham nggak? Ayatnya umum.
Artinya betulan nggak ada nasakh kecuali akan digantikan yang semisalnya atau yang lebih baik. Itu umum, secara umum, bicara konteks hukum secara umum. Sekarang umum bisa kemasukan taksis nggak? Bisa. Wadakhalahu taksis. Kemudian masuk kepadanya pengkhususan. Apa taksisnya? Bima nusikha ila ghairi badalin, yaitu mukhasisnya yang menunjukkan bahwasanya itu ditaksis, yaitu ditaksis dengan perkara yang dinasakh tapi tidak ada badalnya. Paham? Ada nggak sekarang hukum dinasakh tapi tidak ada penggantinya? Ada nggak? Itu tadi ayat itu. Ini dibawakan tadi. Paham? Anda belum pada paham nih berarti. Anda belum pada paham nih. Melek dong, melek. Bagaimana antum belajar sama Syekh nih? Ya? Dan ini paham? Allahumma alimna ya muallima. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik. Tadi jumhur ulama berpendapat boleh enggak nashul hukmi ila ghairi badal? Antum enggak usah lihat kitab. Bingung. Boleh enggak? Jawab. Nashul hukmi ila ghairi badal, boleh enggak? Boleh. Ini jumhur para ulama. Tamam. Kemudian hal tersebut dibantah oleh Zahiriyah, kata mereka tidak boleh nasul hukmi ila ghairi badal, tidak boleh. Hal ini dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Al-Amin Shinqiti. Tamam. Dalil mereka apa? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, tidaklah saya hapus suatu ayat atau saya lupakan, kata Allah, dari dadanya orang yang telah menghafal, saya akan gantikan yang lebih baik atau yang semisalnya. Paham? Ngerti enggak? Ini menunjukkan apa? Tidaklah ada dihapus, melainkan diganti hukum tersebut. Paham? Paham ini? Ngerti ya? Atau sebagaimana ayat yang menunjukkan tadi tentang najwa, wajibnya seorang bersedekah ketika ingin bernajwa dengan Nabi SAW. Tamam? Karena itu adalah naskhu ila ghairil badal. Tamam? Paham tuh? Antum mana? Abdullah. Baik. Mereka, orang-orang yang mengatakan tidak boleh, mereka menjawab tentang ayat sedekah itu apa? Yang dinasakh itu adalah wajibnya. Hukumnya masih ada. Apa? Sunnah. Berarti diganti yang wajib ke sunnah. Ini bukan nasakh ila ghairi badal, tapi nasakh ila badal. Minal wujub ila sunnah. Istihbab. Tamam? Ngerti deh nih? Den? Enggak ada ini enggak berkaitan dengan rekaman sebelumnya. Intinya nasakh dihapus dan ketika nasakh ini dihapus, ada enggak penggantinya? Atau boleh enggak ada penggantinya? Apakah harus ada penggantinya? Paham? Paham, Den? Ini enggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Allah menghapus hukum. Ketika Allah hapus hukum ini, apakah wajib ada gantinya atau enggak apa-apa, enggak ada juga? Paham? Ngerti? Ini orang-orang jumhur mengatakan enggak apa-apa, enggak ada gantinya. Dalilnya tentang ayat sedekah ketika bernajwa dengan Nabi SAW. Tamam. Tapi dibantah oleh Zahiriyah dan yang sepakat dengannya bahwasanya apa? Enggak benar itu. Kenapa tidak benar? Karena Allah berfirman, tidaklah Allah hapus suatu ayat atau dilupakan, melainkan diganti yang lebih baik atau yang semisalnya. Terus ayat sedekah gimana? Nah, mereka jawab, itu bukan dinasakh secara totalitas, tapi itu adalah naskhul wujub ilal istihbab. Berarti ada gantinya enggak? Ada. Hukum awalnya wajib, kemudian diganti kepada istihbab. Berarti ila badal, bukan ila ghairi badal. Tamam? Ini bantahan buat mereka jumhur ulama. Seakan-akan kita seakan-akan mazhab Zahiriyah lah. Kita pahami dengan baik untuk bantah mereka. Paham ini? Antum jangan lihat buku.
Fokus sama ana. Udah paham nih? Paham ada dua mazhab kan? Kita sikat sekarang. Ucapan yang mengatakan bolehnya ya, mengganti hukum, tamam, tanpa adanya pengganti atau menghapus hukum, naskhul hukum ila ghairi badal, ini azhar, lebih tampak kebenaran dan lebih rajih. Kenapa? Karena pendalilan mereka lebih kuat daripada yang di atas, daripada Zahiriyah dan yang sepakat dengan mereka. Karena apa? Karena mereka berdalil dengan ayat di atas itu sebenarnya ayat di situ maknanya bukan ayat. Ayat di situ maknanya bukan hukum apa. Ayat di situ maknanya adalah lafaz, adalah susunan jumlah dan lafaz-lafaz yang ada. Memang kalau kita katakan ya, mana sakmin ayat ini, tidaklah Allah hapus dari suatu ayat atau dilupakan. Nah, melainkan ayat tersebut yang dihapus sama Allah, yang dilupakan, nah, itu Allah ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini nyata emang. Paham? Adanya ayat rojam dihapus. Ada nggak ayat yang lebih bagus lagi? Ada nggak yang lebih baik atau semisalnya? Allah ganti, lafaz-lafaznya ada. Tamam? Jadi maksudnya apa? Ayat yang di atas itu jangan ditakwil menjadi hukum. Jangan takwil jadi, karena al-asal fil itlaq al-haqiqah. Tidak boleh kita palingkan dari lafaz zahir ke ghair zahir. Tamam? Jadi maksudnya apa? Ayat di situ adalah bukan hukum. Jadi mereka mengatakan tidak boleh karena ini diganti sama Allah. Nah, tidak boleh. Tapi kan masalahnya itu bukan hukum, ayat. Ayat kita sepakat, kita juga sepakat kayak gitu. Kita sepakat. Tapi kalau hukum tidak cocok maka ayat itu. Tamam? Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau kita terima, contohnya misalkan kita terimalah bahwasanya yang dimaksud itu adalah nasal hukum dari ayat yang atas. Ya, tidaklah Allah hapus sesuatu hukum atau Allah lupakan, Allah ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Maka hal tersebut tidak bertentangan dengan nasakh ila ghairi badal. Kenapa tidak bertentangan? Ya karena Allah al-alim al-hakim. Allah Maha tahu. Mungkin ketika tidak diadakan hukum itu lebih baik daripada hukum yang nasakh. Paham? Dari sisi manfaat untuk manusia bagaimana? Bertentangan dong itu namanya. Lihat jawaban ketiga. Lihat jawaban ketiga. Taib, kalau umpamanya ya kita sepakat, kita terima bahwasanya apa? Yang di atas nasakh adalah nasakh, ayat maksudnya adalah hukum. Kita sepakat misalkan. Tapi itu adalah ayatnya masih umum. Yang namanya apa? Mahtimal at-takhsis. Sahwalala. Al-am hadha huwa al-zahir. Dalalah zahir. Adalah dalal zahir. Mahtimalihi at-takhsis. Dan di situ ada ihtimal dikhususkan yang tersebut. Nah, dikatakan manasakh min hukmin aw nunsi na'ti bi khairin min aw mithlih. Ini umum. Dan masuk pada dia pengkhususan. Apa pengkhususannya? Realita yang ada bahwasanya di sana ada di nasakh hukum tapi tidak ada badalnya. Tamam? Ini seperti ayat sedekah tadi. Dihapus hukumnya. Tamam? Hukumnya dihapus. Ada penggantinya? Tidak ada. Ini berarti taksis buat ayat yang umum itu. Ngerti enggak? Ngerti? Paham? Baik. Buat taksisul umum jaiz dan mengkhususkan yang umum boleh. Barakallahu fikum. Wa amma ijabatuhum an ayati sadaqah wa annahu naskhul wujub wa baqiyal istihbab. Adapun jawaban mereka, dibantah lagi nih. Tentang jawaban mereka tentang ayat sadaqah bahwasanya ayat tersebut dinasakh, yang wajibnya kemudian sisa istihbab, sisa hukum sunnah. Fa hadza fihi nazar. Ini harus kita tinjau lagi. Ini pendapat harus kita tinjau lagi. Lalu ya. Baca dulu. Nanda sempat ngopi kalau mau baca, anak terjemah, anak ngomong. Tidak ada tasduq. Nah,
مندوبا إليه إن كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه وإن كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى تصدق فهذا مسلم لكنها خاصة musirin. بالمنزلين وهي عامة في جميع الأوقات وتقديم الصدقة عند الحاجة كان واجبا على الأغنياء والفقراء والسماء وهو على. Baik. Ya. Di dalamnya harus kita tinjau lagi nih jawaban. Kenapa? Karena ayat a'ashfaqtum itu tidak menetapkan hukum taklifiyah yang lainnya. Tamam? Ayat a'ashfaqtum an ya tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah itu tidak menetapkan hukum taklifiyah yang lainnya, yaitu apa? Sunnah lah. Tamam? Terus bagaimana tentang sedekah itu sunnah? Nah, dijawab di sini. Wa kaunu tasadduq manduban ilai. Adapun status sedekah itu menjadi sunnah. Itu kalau kita katakan bihadza nasikh fala dalil fi. Kalau kita katakan sunnahnya itu dengan ayat yang nasikh, apa ayat yang nasikh tadi? Asfaqtum, tamam? Dengan ayat asfaqtum itu fala dalil, tidak ada dalilnya sedikit pun di dalamnya. Tamam? Wa in kana bil adillatil 'am allati nadabat itasaddaq fa hadha musallam. Kalau misalkan ya, mereka berdalil dengan dalil yang umum yang lainnya tentang dalil yang nadabat mesunahkan, menyeru untuk sunnah bersedekah, fahada musallam, maka ini kita terima. Ini kita terima. Akan tetapi dalil yang umum tersebut yang memberikan hukum sunnahnya bersedekah itu khusus bagi orang-orang musirin, hartanya melimpah, orang kaya. Paham? Disunahkannya untuk bersedekah, tasadduq itu sunnah bagi orang siapa? Kaya, hartanya melimpah. Dan dia amah umum di seluruh waktu, enggak ketika najwa doang dengan Nabi. Paham tuh? Wa taqdimu shadaqah indal munajah. Adapun memberikan sedekah, wajibnya sedekah ketika sedang bernajwa, ingin bernajwa kepada Nabi SAW, itu hukumnya dulu wajib bagi orang kaya maupun orang miskin sama saja. Wallahu a'lam. Itu dia ya beda. Qiyas ma'al farid. Tamam? Paham ya? Nah, Ini naskah ini yang untuk orang miskin. Yang di maksud yang ini najwa yang buat orang miskin. ya semua lah. Miskin dan kaya dihapus. Wajibnya najwa sedekah. Tamam? Paham enggak? Lah. Enggak. Dulu kan wajibnya kan buat orang miskin, buat orang kaya. Sahwalala. Maaf. Dihapus asfaqtum an taqaddimu sampai akhir. Wataballahu alaikum. Faqimus shalah wa atuz zakah. Tamam? Itu dihapus hukum buat orang kaya dan miskin. Terus bagaimana dengan wajib sunnahnya sedekah? Itu sunnah sedekah buat orang kaya, orang yang hartanya banyak. Dan itu enggak khusus pada munajah. Baik. Mafhum? Nah, ya. Lanjut baca Rizki. Aqallu na Baik, barakallahu fikum. Wa qawluhu wa ila ma huwa aghlab wa ila ma huwa akhaf. Bahwasanya nasakh itu ketika kita katakan ila badal, ini enggak usah terjemahkan ya, nasakh ila badal insyaallah ma'ruf. Apa terjemahan dulu? Nasakh ila badal. Ayo, Hasan.
Terkadang nasakh ila badal itu ila aghlaq ay ila hukmin asqala min hukmil mansukh. Kepada hukum yang lebih berat lagi daripada hukum yang telah dihapus. Atau bahkan akhaf, ya. Lebih sedikit lagi masyaqqahnya daripada yang dimansukh. Dan tersisa jenis yang ketiga yaitu adalah badalin musawin, ya. Kepada yang sama, tidak ada miring ke atas, tidak miring ke bawah, sama saja. Fal anwa salah karena jenisnya ada 3. Lanjut. فجوز الجمهور بوقوع ومثال نسخ التخيير بين صيام رمضان وإتمامه بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم الدال على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح أداء والمسافر والمريض قضاء وإيجاب الصيام أفضل من التقدير بينه وبين الإطعام. Wakila enggak ada. Innal ayah. Baik. Yang pertama, nasakh ila badal asqal ini dibolehkan oleh jumhur ulama karena memang realitanya terjadi, gitu kan? Contohnya adalah dinasakhnya bolehnya memilih antara puasa Ramadan atau memberikan it'am, ya. Apa? Memberikan apa? Fidyah. Ya qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa 'alladzina yutiqunahu fidyatun. Orang-orang yang dia sanggup puasa, maka dia bayar fidyah kepada orang miskin. Faman tatawa khair fa khair wa antasumu khair lakum. Tapi kalau kalian puasa, itu lebih baik pada kalian. In kuntum ta'lamun. Tamamkan ya. Nah, itu ayat ini menunjukkan bahwasanya dulu itu memilih boleh aja. Boleh puasa fadhal, enggak mau puasa bayar fidyah. Ini dinasakh dengan Allah firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang menunjukkan atas wajibnya puasa pada hak orang yang dia muqim sahih adaan. Dia tidak lagi safar, dia sehat adaan pada waktunya. Adapun musafir sakit, ya musafir dan orang sakit, maka wajib bagi mereka qadaan. Di luar waktu tidak apa-apa dia qada. Dan diwajibkannya puasa itu lebih berat daripada memilih antara puasa dan antara membayar fidyah. La syak sahwala. Lebih berat ya enggak? Ya enggak, dari sisi bukan dari sisi itunya, dari sisi kitanya gitu. Usahanya lebih. Hah? Kaila innal ayah muhakkam atau muhkama ghairu mansukh. Sebenarnya ayat itu masih memberikan hukum. Sebenarnya tidak mansukh. Wa nusiba hadza ila Ibnu Abbas, dan hal ini dinasibatkan kepada Ibnu Abbas, wa bihi qala jama'atun min salaf. Dan ini sebagian jamaah dari salaf berkata demikian. Tapi na'am barakallahu fikum, ini ada rinciannya lagi ya. Silakan dibaca di tafsir-tafsir. Wa mana'a, lanjut. Wa mana'a dzalika ba'du dzahiriyah wa ba'du syafiyah tajkina ala al-taysir wa at-tahqiq wa Maraf'il haraj. هذه وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم ولا تخفيف في نسخ الأخف إلى الأثقال بل هو التسهيل وإرادة العسر. Baik. Barakallahu fikum. Dan mana'a mencegah, tidak membolehkan nasakh badal kepada yang lebih berat, sebagian Zahiriyah dan sebagian Syafi'iyah. Mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang adanya bicara tentang taisir, takhfif, keringanan, raf'il haraj, diangkatnya yang namanya kesulitan dalam beragama untuk umat ini. Nah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Sah wala la? Nah. Wa qaulihi ta'ala yuridullahu an yukhaffif ankum. Allah ingin kalian apa? Ingin meringankan kalian. Wala takhfifa fi nasil akhaf. Dan tidak ada sedikit pun takhfif ketika kita katakan nasakh akhaf ilal athqal. Bal huwa tathqil wa iradatul usr. Makanya tidak ada kayak gitu. Paham? Menentang 2 ayat atau 3 ayat yang tadi mengatakan apa? Maka na alaikum fid dini min haraj millat abikum Ibrahim. Fadal. ولا دليل في ذلك لأن الحكم الجديد يكون ميسرا على المكلفين لا مشقة فيه. Baik. Tidak ada dalil pada hal tersebut. Karena hukum yang baru itu adalah hukum yang muyassaron. Yang dimudahkan bagi orang-orang yang diberi taklif. La masyaqqata fihi. Tidak ada masyaqqah di dalamnya. Ya. Wa thiqaluhu baik. Adapun beratnya perbuatan tersebut itu sebenarnya cuma sifat doang. Sifat daripada an-nasikh. Kalau ditinjau dinisbatkan kepada yang sebelumnya, paham? Ini sebelumnya kan it'am gitu kan. Itu dinisbatkan ke situ aja gitu. Kelihatan beratnya. Walaupun ya di dalamnya realitanya apa? Ada ziyadatun nafa', tambahan yang ya manfaat. Kemudian pahala yang lebih berlimpah. Jadi tidak layak dikatakan an-nasakh ila badalit athqal. Ini pendapat sebagian ulama. Paham ya? Ala qul itu khilaf. Falyatafaddal. Lanjut. وأما الثاني وهو النسب إلى بدل أخف فلا خلاف في جوازه ومثاله آية المصابرة إن منكم مشهورا صابرون يغلبون المئتين ثم قال سبحانه فإنكم منكم مئة صابرة يغلبون المئتين فمصابرة مسلم واحد اثنين من الكفار أخف من مصابرة الواحد لعشرة منهم. Nah, la syak. Adapun jenis kedua, nasakh kepada badal yang akhaf itu tidak ada khilaf di antara para ulama, ya. Contohnya 2 ayat yang musabarah, tentang musabarah, sabar ketika menyerang musuh. Nah, yang pertama apa? Ya, intinya ayatnya untuk tahu, fa musabaratu muslim wahid, ya, musabarah muslim satu itu untuk 2 dari orang kafir itu lebih ringan daripada 1 banding 10. Seolah-olah 1 lawan 2 lebih ringan daripada 1 lawan 10. Lanjut. وأما الثالث وهو النسب إلى بدل المساوي ومثاله نسب استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة كما في حديث ابن البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة حتى 10 شهرا. Asyara betul. Nah, يفسر هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فاستقبال الكعبة مساوى لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف وهذا النوع لا خلاف فيه كالذي قبله والله تعالى أعلم. jenis yang ketiga, barakallahu fikum, nasakh kepada badal yang sawa musawi. Contohnya adalah nasakh istiqbalu baitil maqdis ats-tsabit bi sunnah, yang telah ditetapkan dengan hukumnya dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana pada hadis Al-Barra bin Azib, bahwasanya ya beliau Nabi SAW salat ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis. Maaf. An-Nabi SAW shalla ila baitil ba'dal hijrah. Setelah hijrah ke Madinah kurang lebih bid'ata asyara syahran, beberapa belas bulan. Ya, beberapa belas bulan. Kemudian dinasakh ini dengan istiqbal kiblahnya ke Ka'bah yang tetap dengan Al-Qur'an Al-Karim fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Maka istiqbal Ka'bah itu musawin, sama saja hukumnya. Tidak ada keberatan insyaallah dengan istiqbal Baitul Maqdis binisbati li fi'il mukallaf. Ditinjau dari perbuatan orang yang mukallaf. Nah, hadha an-naw' la khilafa fihi kalladhi qabla wallahu insyaallah wadah terjemahan. Lanjut. Masih nasakh. Anwa'un nasakh bi'tibari nasikh sekarang.
أنواع النسخ باعتبار النسخ، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا بالمتواتر بالآحاد، لأن الشيء يمسك بمثله ولما هو أقوى منه. Maksud. تقدم أن الناسخ هو الله تعالى، لأنه هو الرافع للحكم، دل على ذلك خطابه المتأخر الدال على انتهاء الحكم الشرعي، ويطلق الناسخ على الدليل نفسه، وهو المراد هنا، وهو إما كتاب أو سنة. Baik. Telah berlalu bahwasanya nasikh itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla lah yang hakikatnya mengangkat hukum. Dalla ala dzalik khitabuhul mutaakhir adal ala intihai hukum syar'i, yang menunjukkan hal tersebut. Nah, khitabuhul mutaakhir. Apa khitab? Seruan Allah ya, yang datangnya akhir, yang menunjukkan akan ya habisnya hukum syar'i yang sebelumnya. Kemudian juga dimutlakan an-nasikh itu untuk dalil nafsi, dalil yang menghapusnya. Wa huwal muradun, dan ini yang dimaksud di sini. Pembahasan ini adalah an-nasikh bermakna ad-dalil. Wa huwal kitab awi as-sunnah. Fadhal. وقد ذكر المصنف مسائل النسخ بين الكتاب والسنة وبين ما يجوز وما لا يجوز. Sungguh telah disebut oleh musannif masail nasakh antara kitab dan sunnah. Beliau juga menjelaskan antara perkara yang dibolehkan dan perkara yang tidak diperbolehkan dalam masalah nasakh. Fadhal. قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا النوع الأول من أنواع النسخ، وهو أن يكون قرآنا والمنسوخ قرآنا مثله، وهذا النوع لا خلاف فيه وتقدمت أمثلته. Baik. Ucapan beliau wajuz naskhul kitab, maksud ini jenis yang pertama, ditinjau dari nasikh. Yang pertama apa? Yaitu adalah an-nasikhnya adalah Quran dan mansukhnya adalah Quran yang semisalnya. Dan jenis ini tidak ada khilaf di tengah-tengah para ulama, dan telah berlalu contohnya tentang ayat musabarah. Dan yang lain juga ada. Barakallahu fikum. قوله ونسخ السنة بالكتاب، هذا النوع الثاني، وهو أن يكون النسخ قرآنا والمنسوخ سنة، وهذا قول الجمهور، لأن القرآن والسنة من عند الله تعالى، غير أن القرآن متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها، ونسخ في أحد الوحيين غير ممتنع. Baik. Kemudian naskh sunnah bil kitab, ini jenis yang kedua, yaitu adalah nasikhnya Quran, mansukhnya sunnah. Ini pendapatnya jumhur para ulama. Kenapa dibolehkannya? Karena Al-Quran dan sunnah ini keduanya termasuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan sunnah itu dia maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Quran dia kita bisa katakan ketika membacanya dinilai ibadah. Sunnah ghairu muta'abbad bitilawatiha. Berarti nasxu hukmi ahadil wahyain bil akhar ghairu mumtani'a. Menasah hukum salah satu dari wahyu yang ada, dari dua wahyu ini dengan yang lainnya, maka tidak tercegah. Lanjut. ومثاله أن المباشرة والأكل والشرب في ليالي الصيام كانت محرمة بالسنة، لما ورد في حديث ابن عباس، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا Atamah. العتمة حرم عليهم الطعام Ta'amu. حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصلوا إلى المقابلة، فنسخ ذلك بقوله تعالى: وكل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. Baik. Contohnya adalah al-mubasyarah. Apa mubasyarah artinya? Hah? Langsung Langsung. Masa langsung? Bersegera. OTW kemana? Iya, tidak boleh kita ke perempuan ya. Mubasyarah, bercengkrama,
begitu itu tidak boleh. Langsung lempar ya. Bahaya tuh ngomong. Nikah dulu. Makan minum di malam-malam Ramadan puasa. Dulu itu diharamkan. Diharamkan dengan apa? Dengan dalil dari sunnah Nabi SAW. Dasarnya di mana hadis tersebut datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kan Nabi SAW kan nas ala ahdi Rasul. Dahulu manusia di zaman Nabi SAW ketika telah sholat isya maka haram atas mereka makan minum perempuan. Wasamu ilal qabilah, kemudian mereka puasa sampai besok lagi. Tidak ada sahur. Bermaghrib. Tamam. Jadi udah isya. Udah sholat isya gitu ya. Maka barakallahu fikum tidak boleh dia makan sampai apa? Maghrib. Maghrib lagi. Tamam ya? Dan itu insya Allah kisahnya ma'ruf. Ya, kisahnya ini ma'ruf semua. Dan bahkan bukan cuma sholat isya. Kalau mereka ketiduran nih, udah maghrib tiba-tiba ketiduran, maka tidak boleh juga bagi dia untuk makan, minum dan ngapa-ngapain. Harus puasa sampai maghrib lagi. Itu awal-awal disyariatkan ya Pak? Puasa. Makanya ada kisah siapa? Lupa namanya, qadarullah. Pada saat itu ya, dia puasa dan dia bekerja keras gitu kan. Ketika sampai rumah ditanya istrinya, apakah kamu ada makan buat saya buka? Saya cari dulu, tidak ada. Saya cari, karena kan di zaman dulu kan nggak pakai GoFood gitu ya. Keluar nyari makan gitu. Ketika keluar nyari makan karena nih sahabat ini capek kerjanya emang di luar gitu kan, di bawah terik matahari panas, qadarullah ketiduran. Maghrib sudah dikatakan, waihak, celaka kamu. Akhirnya apa? Ya udah, enggak makan, enggak minum, enggak boleh ngapa-ngapain sampai maghrib pagi. Karena besoknya dia kerja. Ketika waktu siang enggak kuat, pingsan dia. Berita ini terdengar ke Nabi SAW. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan ayat wahilla lakum lailatas shiyam ar-rafath ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam bulan puasa untuk rafas kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum antum libasul, karena mereka adalah libas, baju buat kalian. Kalian baju buat mereka. Ini majaz ya kan ya. Majaz mursal ini. Lil ilaqa bainahuma, bainal libas wan nisa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian itu takhtanuna anfusakum. Ya, apa? Allah tahu kalian tuh tidak sanggup gitu untuk menahan diri kalian. Fataballahu alaikum wa afa'akum. Ya, Allah menerima taubat kalian, Allah maafkan kalian. Fal'an basyiruhun. Sekarang apa? Mubasyarah dengan istri-istri kalian di malam hari. Ini menasakh daripada dalil yang sebelumnya ditetapkan dari sunnah. Fadl. Iqra wajib. ومنع الشافعي رحمه الله هذا النوع في روايتيه بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ووجه الدلاله انه سبحانه قد جعل السنه بيانا للقران والناسخ بيانا للمنسوخ، فلو كان القران ناسخا للسنه لكان القران بيانا للسنه وهذا لا يجوز. طيب. Syafi'i melarang jenis ini dalam salah satu riwayat yang dinukilkan dari beliau. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra. Saya turunkan kepada kalian apa? Kepada kamu Muhammad apa? Dzikra. Apa dzikra? Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaikum. Sunnah. Untuk apa? Supaya
kamu menjelaskan kepada manusia yang telah diturunkan kepada kamu, yang telah diturunkan kepada mereka. Maksudnya apa wajh dalalanya? Annahu subhanahu qad ja'ala sunnah bayan Al-Quran. Allah telah menjadikan sunnah ini sebagai penjelasan untuk Al-Quran. Tamam. Ini ayat Al-Quran telah diturunkan kepada umat. Telah diturunkan kepada umat. Dan sunnah ini untuk menjelaskan Al-Quranul Karim yang masih mujmal, yang mutlak muqayyad, tamam. Kemudian yang yang umum jadi khusus dijelaskan. Wa nasikh bayanul mansukh. Sedangkan pembahasan nasikh ikhwan itu adalah pembahasan tentang nasikh itu menjelaskan kepada yang mansukh. Sah wala la? Nasikh menjelaskan perkara yang mansukh. Kalau seandainya Quran itu nasikh untuk sunnah, berarti Al-Quran menjelaskan apa? Sunnah. Ini tidak boleh bertentangan dengan ayat itu. Karena yang menjelaskan itu adalah sunnah untuk Al-Quran, bukan Quran menjelaskan sunnah. Berarti kalau Quran menasakh sunnah, berarti Quran telah menjelaskan sunnah. Ini tidak boleh. Ini sisi pendalilan. Tafadhal lanjutkan. Nah, sahih adalah qaul jumhur. Itu apa tahu Din? Duh. Oh. Yang sahih adalah qaulul jumhur, ucapan jumhur para ulama. Karena adanya hal tersebut. Adapun ayat tidak sempurna pendalilan untuk berdalil dengan hal tersebut. Al-mana, ya, tidak sempurna kita berdalil dengan ayat tersebut yang untuk menunjukkan atas dilarangnya apa? Naskhul Quran bi sunnah. Kenapa? Karena masih dibolehkan untuk kita memahami makna tubayyin tubaligh. Makna tubayyin itu bukan tubayyin bayanan hakikian, tapi tubaligh. Ya, agar kamu sampaikan wa tabligh am, dan menyampaikan itu perkara umum. Fahamul ayat alaihi aula, kita bawa ayat ini lebih utama, ya. Kita bawa ayat ini kepada makna tabligh itu lebih aula. Anzalna ilaika dzikra lituballigh linnas ma nuzila ilaihim. Nah, ila huna walhamdulillahirabbil alamin.